Ya, oke. Mulai dong. Tunggu dulu, aku nggak ngerti ini apa yang mau dimulai. Kan Lucu dari ya. siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman dan Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan secara daring. Salat berikan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi Alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nafas Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, yang kami hormati Bapak dosen Pak Fahran selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, serta yang saya hormati juga teman-teman saya sekalian di kelompok 3. Baik, sebelum kita mulai presentasi kali ini, mari sama-sama kita lafazkan dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rebetul Hawa. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3. Pemakalah pertama akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Lutfi Hasibuan. Kepada saudara, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudari Hawa yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ialah table of context. Yang pertama, di mana satu perencanaan personal, dan yang kedua ada perekrutan yang efektif, yang ketiga ada rekrutmen dari dalam dan luar, dan yang keempat kesimpulan. Dan saya akan menjelaskan tentang perencanaan personal. What is the recruitment? Recruitment atau rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Tiga aspek rekrutmen. Yang pertama, kebijakan personalia atau personal policies. Yang kedua, sumber rekrutmen, recruitment sources. Yang ketiga, karakter dan perilaku pegawai. Perencanaan personal. Perencanaan personal tenaga kerja adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai di masa yang akan datang dalam suatu organisasi atau publik bisnis dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Tujuan perencanaan personal ialah tenaga kerja, memastikan bahwa orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan rencana organisasi secara menyeluruh. Baik, cukup ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemakalah kedua, Saudara Didin Wahyudi. Pada saudara, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator ya yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang menurut saya penting ya. Yang kedua itu poin perekrutan yang efektif. Oke, boleh lanjut.
Oke. Tadi yang kedua adalah perekrutan yang efektif. Jadi sebelum kita mengerti apa itu rekrutmen, kita harus mengerti dulu tujuan rekrutmen sendiri. Nah, dan jadi tujuan rekrutmen itu yang pertama adalah untuk mengikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tujuannya ialah tujuan pasca atau pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Nah, yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, jadi inilah gambaran di mana proses rekrutmen itu sendiri. Nah, bisa kita lihat bersama. Gambaran yang pertama ialah penyusunan strategi untuk merekrut, di mana dalam menyusun strategi untuk merekrut bisa memberikan seperti flyer-flyer untuk para calon pekerja. Nah, yang kedua, pencarian para pelamar kerja. Nah, inilah di mana yang disebut eksekusi dari manajemen pencarian pelamar kerja itu sendiri sehingga nantinya didapatkan para pekerja yang memiliki kualifikasi yang memenuhi perusahaan. Nah, yang ketiga, pencarian atau pelamar kerja yang cocok dan tidak cocok. Mungkin setelah dicari dari pelamar kerja tersebut bisa dipilih ataupun nantinya para perusahaan bisa memilih calon-calon yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk perusahaan. Dan yang selanjutnya, yang keempat, pembuatan atau pengumpulan siapa saja yang ingin melamar. Nah, disinilah tahap akhir ataupun pantukhir untuk para pelamar pekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Bima Yuli. Selanjutnya saya persilakan untuk saudara Muhammad Ridho Syagian menjelaskan materi ketiga. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari presentasi kami. Dari poin ketiga yaitu rekrutmen dari dalam atau internal dan luar atau eksternal. Nah, sumber-sumber internal atau dari dalam meliputi karyawan atau personel yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindahkan tugas atau diretasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Nah, di sini ada perekrutan dari dalam atau internal. Ada yang pertama promosi, mengisi kekosongan jabatan yang lebih tinggi dan diambil dari pekerja yang lebih rendah jabatannya. Baru yang kedua ada transportasi, yakni memindahkan satu personel dari satu jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya. Baru yang ketiga ada pekaryaan kembali, berlaku untuk karyawan yang diberhentikan sementara dan dipanggil kembali jika diperlukan. Baru yang keempat ada namanya kontak kerja. Sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan saja. Nah, sumber rekrutmen eksternal atau dari luar meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dapat direkrut pelamar dari luar tentu membawa ide
teknik kerja, metode produksi, atau pelatihan yang baru ke dalam organisasi yang nantinya akan menghasilkan wawasan baru ke dalam profitabilitas. Perekrutan dari luar eksternal ini dibagi kepada 6. Yang pertama, lembaga pendidikan. Biasanya perusahaan lebih mementingkan pendidikan daripada pengalaman kerja. Baru yang kedua, taman atau keluarga karyawan. Perusahaan meminta tolong kepada karyawan lama untuk mencari pegawai baru biasanya. Baru agenda tenaga kerja. Biasanya perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. Baru ada asosiasi profesi, menyediakan tenaga kerja profesional seperti IAI, IWAPI, dan sebagainya. Baru karyawan perusahaan lain. Perusahaan yang ingin merekrut harus mengeluarkan sejumlah biaya yang akan dibayarkan kepada perusahaan tempat calon pegawai tersebut bekerja. Akuisisi dan merger. Ketika suatu perusahaan melakukan akuisisi atau perusahaan lain atau merger dengan perusahaan lain, maka akan memperoleh sejumlah tenaga kerja. Sumber lain, menyewa konsultan perekrutan. Dengan adanya jaminan melalui konsultan perekrutan, perusahaan tidak perlu membuang waktu untuk mencari tenaga kerja yang sesuai. Baru ada yang dari media online atau digital, melalui iklan atau advertensi, diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dalam spesifikasi tertentu dan dengan pengalaman kerja tertentu. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ridho Sedian. Selanjutnya akan saya lanjutkan kesimpulan akhir dari makalah kami. Jadi jelas bahwa dari seluruh rangkaian yang telah dijelaskan di atas, maka dengan adanya rekrutmen yang bagus dari sebuah perusahaan, baik itu dengan metode apapun, tentunya harus saling menguntungkan dua pihak. Jadi tidak menguntungkan satu pihak saja. Jadi untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima atau sumber daya yang bagus, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebentar, tidak bisa hanya selama masa kerja saja, melainkan juga harus dilakukan dengan salah satunya proses rekrutmen atau pencarian tenaga kerja baru. Sehingga dengan adanya proses rekrutmen yang tepat, maka proses penempatan karyawan tersebut ataupun proses apapun yang berkaitan dengan pekerjaan akan sesuai dengan mungkin kebisaannya gimana. Kemudian masalah dan berbagai kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen ini juga harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan, tentu dengan berorientasi atau berputar pada tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi itu saja dari kami. Cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak dosen dan juga teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi aktif mendengarkan video tentang pemakalan kami hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian mempresentasikan makalah kami. Dan kepada Allah kami mohon, saya sebagai moderator, mari sama-sama kita lakukan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyimpannya gimana? Yuk, gimana yuk?